saat bersama cewek-cewek godaannya yang bahkan saking banyaknya sampai dia gak bisa ingat nama. Dan film dimulai dengan menampilkan beberapa remaja-remaja SMA yang sedang mengantri untuk sesi pemotretan buku tahunan mereka. Di buku itu ditampilkan nama dan apa yang akan mereka selalu ingat di masa-masa SMA mereka. Orang pertama mengingat dia pernah mencetak gol di champion final dalam satu kali tendangan ke gawang. Orang selanjutnya kenangan yang akan dia selalu ingat itu saat bersama cewek-cewek godaannya yang bahkan saking banyaknya sampai dia gak bisa ingat namanya. Kalau kalian tanya kenapa dia selalu ingat, pastinya karena dia pernah sama mereka semua. Dan banyak lagi kejadian epik atau kenakalan remaja yang mereka akan selalu ingat dan gak mungkin kuceritakan semuanya di sini. Lalu scene selanjutnya setelah pemotretan itu, aku hampir lupa. Tokoh utama kita namanya Matthew Kidman dan yang akan ia selalu ingat lalu tulis di buku tahunannya adalah logo kosong Matt. Dari sini kita bisa tahu Matthew gak punya pengalaman apapun yang bisa membekas di ingatannya selama sekolah di SMA itu. Dan scene-nya menjelaskan bahwa Matthew tengah duduk sendiri sehabis sesi pemotretan buku tahunannya dan ia memikirkan apa yang akan dia ingat selalu di masa SMA-nya. Tentunya akan ditulisnya di buku tahunannya sembari memandangi orang-orang sekelilingnya yang mempunyai kekasih masing-masing, yang artinya Matthew gak punya banyak teman apalagi pacar. Lalu Matthew termenung galau. Scene-nya berpindah ke khayalan Matthew dan kotak surat yang isi suratnya adalah penerimaan universitas kepada Matthew Kidman. Terus orang tuanya memeluk Matthew karena bangga. Scene berpindah ke pidato seorang host award yang bilang Matthew akan menjadi salah satu politisi Washington terbaik di masa depan. Lalu dia memberikan penghargaan ke Matthew Kidman sembari sorak tepuk tangan para penonton di acara tersebut. Lalu scene langsung berpindah ke lembaran-lembaran catatan sekolah matematika Matthew yang artinya Matthew giat belajar untuk mencapai mimpi atau khayalannya tadi. Waktu berlalu semakin lama tapi Matthew masih belum mengisi buku tahunannya. Setelah itu teman-teman Matthew berkumpul di stadion sekolah. Matthew sebagai ketua OSIS diberikan waktu untuk sedikit pidato tentang transfer murid jenius dari Kamboja bernama Samnang. Reaksi teman-temannya senang yang mengejek kayak sarkas gitu. Lalu setelah pulangan sekolah, Matthew mengajak kedua temannya yang satu-satunya dia punya untuk melakukan sesuatu bersamanya ke pantai. Yang pastinya alasannya untuk biar dia punya pengalaman yang dia gak bakal lupain dan bisa ditulis di buku tahunannya. Tetapi kedua temannya gak mau karena mereka beranggapan pantai itu tempatnya orang gagal. Lalu Matthew pergi sendirian keluar sekolah dan Matthew keluar mengendarai mobilnya. Lalu teman sekolahnya yang nakal-nakal ini ngeceng-ngecengin polisi. Terus polisi gak sempat ngejar teman-teman sekolahnya ini. Kebetulan Matthew yang paling belakang, jadi dia yang dikejar polisi. Lalu Matthew panik. Polisinya nyuruh Matthew berhenti, tapi polisinya saking cepatnya malah nabrak mobil di depan dia. Mobil dan polisinya hancur dan ternyata itu cuma hayalannya si Matthew lagi. Matt. Scene tadi menunjukkan apa yang terjadi kalau seandainya Matthew ke pantai sendiri. Makanya dia nggak jadi ke pantai karena takut kenakalan teman-temannya berimbas kepadanya. Lalu dia terpaksa pulang ke rumah dan gak sengaja lihat tetangganya punya mobil berisi kardus besar, yang artinya di sebelah rumahnya ada yang baru pindahan. Matthew masuk rumah, terus disambut orang tuanya yang terlihat sedang melayani tamu di rumah mereka, dan ternyata tamunya adalah seorang pemimpin kota. Matthew berbincang kepada orang tuanya, dia harus menyelesaikan pidato untuk beasiswanya, yang dimana pidatonya harus menjelaskan aspek moral dengan sangat baik. Siapa yang terbaik pidatonya itu yang akan diberi beasiswa oleh Universitas Georgetown, yaitu univ terbaik di negara itu. Di sini terlihat Matthew sedang berlatih pidato dengan memegang kertas yang isinya apa yang harus ia lakukan saat di atas panggung nanti, sembari ingin membuang plastik sampah, yang artinya dia betul-betul serius ingin beasiswa itu. Tiba-tiba pandangannya teralihkan karena terkejut ngelihat ternyata yang baru pindah di sebelah rumahnya itu cewek cantik yang mungkin sebelumnya belum pernah dia lihat secara langsung. Sampai-sampai dia nabrak tempat sampah saking fokus ke cewek itu. Baru dia cerita ke temannya kalau dia baru aja ngelihat cewek cantik yang bikin dia sangat-sangat terpesona. Temannya sambil nonton di kamarnya menyarankan mending kamu bilang langsung deh sama dia. Tapi ya namanya si Matthew ini deketin cewek aja gemeteran, apalagi ngomong langsung kayak gitu. Dan dia temannya ngerti-ngerti aja. Terus ekspresi Matthew nunjukin kalau saran dari temannya gak terlalu membantunya karena dia malas disaranin sesuatu sama temannya karena saat temannya lagi nonton itu dia kayak mabok. Baru waktu dia balik badan dia terkejut karena ngeliat si cewek yang dia omongin akal tetangganya ini. Telepon temannya langsung dimatikan dan si Matt seperti menjadi batu yang menandakan dia terpaku melihat ceweknya. Si temannya ini menelpon lagi, lalu si Matt langsung mematikan lagi menandakan bahkan temannya aja jadi gak penting lagi saking Matt terpakunya. Saking fokusnya si Matt ini gak sadar si cewek tetangga ini balik badan dan itu pasti sama-sama malu karena si Matt ketawa nitipin si cewek dan si cewek dilatin sama orang yang dia gak kenal.
Si Matt langsung sembunyi dan si cewek langsung matikan lampu kamarnya. Si Matt panik karena lihat tiba-tiba si cewek ini menuju pintu rumahnya, dan betul aja si cewek menekan bel rumahnya, menandakan si cewek bertamu. Lalu Matthew dipanggil bapaknya turun ke bawah. Baru scene berpindah beberapa detik ke lukisan seorang pria yang dilihat Matthew, dan kameranya close up ke lukisan itu yang membuat kita tahu pikirannya si Matthew yang seakan-akan lukisan aja nyalahin dia atas kejadian barusan, apalagi orang tuanya yang di bawah. Matthew panik setengah mati. Lalu ketika turun ke bawah, Matthew ditanya sama bapaknya, dia ngapain di atas? Matthew bilang nggak ngapa-ngapain. Lalu ternyata cewek ini bernama Daniel, keponakan anak tetangga sebelah, dan Matthew disuruh sama orang tuanya buat keliling nemenin Daniel karena tantenya si Daniel ke Afrika buat 2 minggu. Scene langsung berpindah ke mobilnya Daniel dan dengan Matthew di sebelahnya. Keadaannya sangat awkward. Baru Matthew nanya ke Daniel buat mecah suasana, tapi Daniel malah berhentikan mobilnya di pinggir jalan. Si Matthew dengan bingung nanya, kita bakal ngapain? Terus si Matthew dengan tegas langsung nanya, apa yang baru saja kamu lihat? Matthew sepolos dengan bilang, kamu ngomong apa sih? Tatapan Daniel makin sinis yang bikin Matthew bilang kalau emang tadi dia lihat Daniel tapi cuman sekilas aja. Lalu Matthew minta maaf. Tapi Daniel nggak bakal mau maafin Matthew kalau dia nggak mau nari di jalanan sambil cuman menggunakan celana dalam. Baru Daniel suruh dia lepasin semuanya, dan celana dalamnya Matthew diambil sama Daniel yang membuat si Matthew harus menggunakan ban dalam mobil untuk menutup puyuhnya dan masuk ke dalam mobil dengan tidak menggunakan selai kain pun. Scene-nya langsung berpindah di restoran. Tentunya Matthew sudah menggunakan bajunya, dan Daniel menanya apa yang akan Matthew lakuin ke depannya. Matthew menjawab tentunya hal-hal seru. Terus Daniel tanya lagi, emangnya kamu melakukan hal seru apa aja kira-kira ini? Matthew tentu bingung karena Matthew nggak pernah melakukan hal seru apapun selama dia hidup kecuali malam ini bersama Daniel. Tapi ternyata perilaku Matthew bisa ditebak. Daniel bilang, kamu belum melakukan apa-apa kan? Terus Matthew iyain karena ia sangat gugup. Lalu Daniel menyarankan kenapa Matthew nggak cari pacar aja. Terus nanya, Matthew suka cewek yang gimana emang ya? Terus Matthew membalas, gimana kalau yang bisa dia ajak telanjang malam-malam di jalan raya. Scene pun berakhir dengan senyuman manis antara Matthew dan tentunya Daniel. Scene selanjutnya menunjukkan Matthew pulang dari restoran di antara Daniel. Lalu keesokan harinya dia bertemu temannya yang semalam ditelepon dengannya. Temannya ini menyuruh Matthew melakukan ke Daniel karena Daniel aja udah berani bikin Matthew telanjang di depannya. Lalu Matthew bilang jika seharusnya ia mencium Daniel malam itu. Saat kelas tiba, Matthew yang awalnya sangat rajin sekali belajar jadi nggak fokus karena mikirin Daniel. Tiba-tiba Daniel ada di luar kelas. Matthew kebetulan sekali mikirin dia. Langsung aja dia cabut dari kelas padahal dia bisa ketinggalan pelajaran itu. Tapi namanya Daniel menarik banget bagi Matthew, dan apalagi seorang Matthew yang cuma punya 2 teman dijemput cewek yang dia tertarikin. Dan walau Matthew harus loncat masuk ke pintu mobilnya gagal, Daniel nggak bukain pintunya. Terus waktu mereka ngelewatin polisi yang dibayangin sangat menakutkan awalnya bagi Matthew, tapi malah nggak seperti apa yang dia bayangin. Scene berubah ke kelas Matthew dan guru yang ingin memberikan perhatian ke meja Matthew. Gurunya bilang, ini Matthew kok nggak ada. Dan scene beralih lagi ke kebahagiaan Matthew bersama Daniel di mobil. Lalu frame beralih ke Matthew. Adegannya slow motion itu menunjukkan detak jantung Matthew yang melambat ketika melihat Daniel. Scene kembali lagi pada kelas yang Matthew tinggalkan. Teman-teman sekelas Matthew terlihat sedang pusing mengerjakan ujian yang diberi gurunya. Di sisi lain, Matthew di bawah awan di atas rumput bersenang-senang dengan Daniel. Lalu mereka bertukar cerita banyak hal. Salah satunya Matthew ada cerita tentang Samnang, anak jenius yang dibantu Matthew dan sekolahnya untuk membuat Samnang bisa pindah ke sekolah mereka. Scene berganti jadi malam yang mengartikan Daniel dan Matthew sudah jalan seharian. Dan Daniel berhenti dan mengajak Matthew turun. Ternyata dia ke kolam renang orang. Terus ngajak Matthew masuk ke kolam renangnya. Tapi Matthew nolak karena dia nggak yakin sama idenya Daniel. Masa berenang malam pakai kolam renang orang nggak dikenal lagi. Ujung-ujungnya ya pasti Matthew mau lah ya kali dia nolak. Saat Matthew ingin main Daniel di kolam itu, tiba-tiba terdengar dari rumah suara bapak-bapak yang ternyata itu adalah bapak